Kalau bagus Pak, itu Pak artinya masjidnya dari rapi, artinya bagus. Ya, ya. Kalau Pak nanti kalau pengajian rapi, artinya datang, artinya sebut juga. Nanti pengajian masjidnya rapi, artinya aktif, sebut juga. Artinya siapa? Begitupun sebaliknya kalau artinya nggak bagus Pak Haji. Oh, nggak cuma RT-nya doang yang kelak, tapi orang luar tahunya RT-nya siapa, RT berapa, orang mana, dan daerah mana. RT mana itu kan gitu. Siapa sih RT-nya? Kan gitu. Nah makanya mudah-mudahan dengan acara kita ini Pak Novi punya motivasi tinggi. Oh, udah disyukurin, udah doain, nanti semakin dia giat mengisi amal-amal kebaikan untuk berperan di masyarakat, baik di masalah keagamaan atau masalah-masalah yang lain. Jadi ingat, namanya ibadah apa nggak perlu ngaji doang, coba ya, nggak perlu ngaji doang. Itu kalau di yang lain juga ibadah, Itu. Sebab ini adalah amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekecil apapun amalan ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama. Yang kedua, kalau katanya juga Pak Novi saat ini tasyakur karena usianya bertambah. Yang tadinya 12 tahun jadi 17 tahun. Sekarang. Baru ukur ya. Berapa usia sekarang? 17 jalan. Hah? 17 jalan. 17 jalan. Ya. Alhamdulillah. Satu berapa? Ada? 44. Wah, bagus ya. Angka 44 tahunnya 22. 2 tambah 2 4. 4 tambah 4 8. Sebat makan. Tahunnya 2022. 2 4. Iya, 2022. 4. Wah, usia yang luar biasa. Nanti Pak Novi lahiran tahun 78. 4 tambah 4, 8 juga. Berapa ya? 78. 78 ya? 78. Iya, 78. Alhamdulillah. Nah, tentu dengan tambahnya usia, apalagi di usia ke-40, Pak, kata Nabi, man balagha umruhu arba'ina sana walam yablugh khayrahu syarra falyaq'adil maq'adahu minan nar wa qila falyamut yahudiyan aw nasraniyan. Siapa orang yang usia sudah menginjak 40 tahun, 40 tahun. Di sini ada yang 40 tahun? Oh, iya. Di bawah semua ya? Di bawah Di bawah. Belum pernah balik. Ya. Siapa orang yang usianya menginjak 40 sampai ke atas, tetapi kata Nabi tidaklah kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Amal baiknya lebih sedikit daripada amal buruknya. Malah semuanya tongkrongannya gak baik. Udah tahu sadar 40 tahun malah gak banyak kebaikan, tapi kepada yang keburukan kata Rasul boleh silakan. Kalau mati Bapak mau pesen mau mati cara Yahudi atau Nasrani? Boleh dipilih. Mau belah mana yang dipilih? Kata Rasul. Ya, silakan mau mati cara Yahudi atau Nasrani. Kalau ada orang umur 40 tahun ke atas kok bukan bikin bagus, bukan bikin solih, bukan bikin jadi orang yang taat kepada Allah, tapi bikin jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, hati-hati ditunggu matinya nih. Makanya rata-rata kalau ada orang yang umurnya 40 tahun dia makin rusak Pak, umurnya panjang. Dibiarin sama Allah. Pokoknya kalau orang itu Pak nakal-nakal itu rata-rata umurnya panjang ya nakal. Tapi justru fal awal Allah akan mencabut orang yang ada di antara kalangan masyarakat itu yang paling baiknya dulu yang dicabutin. Makanya siapa yang baik dia yang nanti berikan duluan. Rata-rata orang
khusyuk terus, hati-hati. Apalagi kalau dia udah tanda-tandanya itu apa-apa udah dirapi-rapiin, yang ini rapi, yang orang di belakang, lama orang. Tapi justru orang yang kurang ajar itu nakal-nakal malah bikin panjang. Biasanya begitu. Makanya saya jadi ustaz nggak mau baik-baik amat, Pak. Betul saya, Pak. Ini hadis yang sahih. Iya. Duit nggak boleh. Artinya jangan maksiat yang besar-besar lah ya. Dikit-dikit kita, nggak apa-apa ya, Pak ya. Ini manusia ya, Pak juga ya. Mana tuh kita mah di jalan tuh ya. Paling kan jalan saja yang kepala subhanallah. Ya, makanya kalau ada ustaz salah-salah dikit ya. Aduh, ya orang gitu. Penting taubat. Siapa mana tadi? Tapi urusan amanah harus tuntas, Pak Palte. Gak boleh Pak, kalau terlalu baik kata ustaz kan mati duluan. Terus BLT diumpetin, jangan. Ini amanah, dia sekelar. Ya, ini mah gak boleh, terlalu baik ini ntar. Gak boleh dibagiin, gak boleh diumpetin, gak boleh. Ya itu mah amanah, lain lagi urusannya. Ya, karena dalam track orang yang berbuat kebaikan, Pak. Orang ini kan begini. Pertama, harus hendaknya dia jadi orang soleh. Pertama orang perjalanan hidup kalau bisa jadi orang soleh. Soleh itu apa? Orang baik. Kalau kita bisa jadi orang soleh, Pak. Soleh itu ya, pokoknya sholatnya rajin, sama teman baik, sama tetangga baik. Siapapun orang yang soleh pasti disenengin orang. Asal dia soleh aja. Ini pertama nih. Pokoknya kalau udah soleh pasti senengin banyak orang. Kalau udah soleh, Pak, jangan berhenti di situ, harus naik lagi. Soleh itu di level bawah, soleh itu. Level bawah, hati-hati, bukan level atas ya. Orang kalau soleh, jangan berhenti sampai situ. Naik sedikit, jadilah orang muslim. Orang yang melakukan perbaikan. Nah ini biasanya RT. Nah ketika orang melakukan perbaikan, pasti ada musuhnya. Pasti itu, Pak. Tapi pahalanya lebih gedean daripada soleh tadi. Bapak kalau rajin ngaji, rajin baca Quran, kerjanya pun rajin, sama istri baik, orang kenal, oh bapak dia, itu mau orang soleh, pasti semua senang sama bapak. Tapi kalau udah jadi RT, lalu punya kebijakan, yang salah dibenerin, yang nggak bener dirapihin, yang tidak teratur ditertibkan, maka akan ada reaksi dari yang lain. Oh, akan ada gadis tengin orang lain. Ini namanya muslim. Yang begini kata Allah, orang muslimun ini nanti di surganya sama para anbiya wal mursalin. Jadi Pak Novi nggak boleh ragu. Kalau kata ukuran agama nggak bener, ya nggak bener. Kalau kata ukuran agama bener, bener. Itu. Itu namanya muslim. Rasul ketika soleh sebelum diangkat jadi nabi, siapa yang nggak senang dengan Muhammad? Sampai dijulukinya Al-Amin. Orang Quraisy itu, Pak, kalau nyimpen hartanya, nyimpen duitnya, nitip ke Muhammad waktu itu. Karena terkenal se-Arab, Muhammad Al-Amin, sangat dipercaya. Ya kalau orang punya duit, Muhammad nitip duit, aman Pak duitnya, gak ada yang diotak-atik. Tapi ketika Nabi Muhammad menjadi Rasul, ada melakukan perbaikan, yang salah beliau katakan salah, yang gak bagus beliau dikatakan gak bagus, mulai dimusuhin kanan dan kiri. Ini namanya muslim. Dan itu harus dilakuin. Nah kita kalau bisa juga sampai ke situ, Pak. Ya, jadi kalau dakwah nanti ada yang ngatain, tapi kita kondisinya dakwah, tenang aja. Nabi juga begitu, gitu Pak Novi. Nanti kalau bisa begitu, kita ikut aja niatnya. Ya Allah, saya dakwah ini, dari amanah ini ikut cara dakwahnya, niatnya yang diniatkan oleh Ashabul Kahfi. 7 pemuda yang mencoba untuk merubah keadaan ketika di waktu itu. Di masa seorang pemimpin yang biadab durjana namanya Heraklus. Oh ya. Ya, Heraklus. Itu dia dikejar-kejar. Mau ditangkap Pak ini pemuda 7 ini, ya. Mau ditangkap sampai kemudian beliau bertujuh ini kemudian kelelahan masuk ke dalam gua ditemani oleh seekor anjing. Anjingnya namanya Kitmir. Sebutin dalam Al-Qur'an tuh, Kitmir namanya. Ya, maka kemudian Allah tidurkan selama 300 tahun
Ya. Lalu ini kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa taala setelah tidur lamanya ini untuk wafatkan. Ternyata Ashabul Kahfi yang berjuang untuk kebaikan ini pada akhirnya nanti Rasul katakan, nanti ketika masyarakat manusia masih disidang oleh Allah di padang mahsyar, masih bingung dengan urusan amalnya, masih bingung dengan urusan ibadahnya, muamalahnya dan lain sebagainya, orang masih ketakutan, tiba-tiba mereka dilihatkan ada 7 pemuda yang sudah lewat dari atas bersama seekor anjingnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang udah lihat, dialah Ashabul Kahfi. Wah, ini luar biasa. Makanya segitu Pak ya. Harus pokoknya kebaikan lakuin, keburukan tar dulu. Tapi caranya harus dengan cara yang baik. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu bil ma'ruf. Ya, perintah dengan cara baik, melarang juga dengan cara yang baik. Ya begitu ya. Jangan larang brutal, enggak boleh ya. Jadi Allah Akbar, jangan ya. Kita punya aturan ya, punya aturan. Ada kok Pak kiai yang makamnya udah beda sama kita. Kiai ini bukan orang zaman dulu, zaman sekarang lah. Dia lagi tidur di rumahnya, miring kiri tak tidur. Ada maling masuk. Lama maling masuk. Keluar lagi. Mau maling, mau ngapain maling. Nah, dia maling, tapi cari-cari nggak ada. Dipegang-pegang uang ini, orang tidur kayak ini nggak bangun-bangun tapi nggak ada uangnya. Ternyata uangnya di sebelah kiri kantong kirinya ini. Dan dia tidur miring kiri. Nah, kemudian maling kapok nih, wah nggak dapat apa-apa nih, pergi maling mau ke eksekusi rumah yang lain. Pas baru dia melangkah si kiai bangun, panggil, mas balik. Sampai tadi ini ya nggak nemu ya, kantong saya di belah kiri mas, bukan di kanan karena nggak ada. Nih sekarang ambil, silakan yang mau diambil. Begitu caranya. Dikasihkan. Istrinya ngomel, namanya istri Maya gitu ya. Beda istri sama laki Maya. Beda urusan laki sama istri mah. Cuma sih Pak, orang maling kasih duit, biarin. Ya, biar dia tidak kecewa, udah usaha gak dapat, kasihan istrinya nanti di rumah. Begitu kata kiai itu. Dia Pak, pas mau balik kasih uangnya semua ke orang ini Pak. Besoknya nih orang malah balik lagi, bukan pengen maling, mau ngaji sekarang. Gitu. Caranya pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan. Ya. Ya Pak, sekarang ini, aduh, serba bingung Pak. Kemarin kan Bapak dengar kali itu kasus malam minggu di situ ya, di Rawajati itu, ya kan? Sampai yang meninggal dunia kan dipukulin, gara-gara apa tuh? Cuman gara-gara mau makan di salah satu rumah makan, lalu kemudian dia ngelihat handphone katanya di tas, ya, di meja, diambil, ketahuan, dikejar. Itu akhirnya dia ngebacok tukang nasi goreng itu di tangannya. Tukang nasi goreng itu Pak, pas datang kan rame-rame, yang ngadang bawa sodetnya tuh Pak Haji, bawa sodetnya gini. Lah maling mungkin panik itu orang, dia bawa sodet, dia ngeluarin celurit. Sodet lawan celurit menang mana? Menang celurit, akhirnya tukang nasi goreng dibacok tangannya ini, mau putus itu. Tapi si orang ini ketangkap, akhirnya dimasak. Nah, kemudian pas ada maulid saya situ. Ya pas maulid, pas gitu ada ketua PAN itu, Pak Safruddin Kota Bogor, ya ketua PAN Kota Bogor, akhirnya kena dua-duanya, dibawa sempat ke rumah sakit, yang satu masih hidup, besoknya yang satu meninggal dunia. Kan nggak repot itu. Jadi gimana ya? Kalau hukum itu gimana ya? Kalau jelas kalau membunuh mah Pak, jangan ya Pak ya. Jangan sampai, namanya kalau kita lagi ada begitu pengen bunuh kan. Kadang mah ya, namanya lagi nafsunya gitu. Kalau bisa kita jangan terlibat. Sebab ini bunuh itu kisahnya nanti ada di akhirat. Ya kalau bikin jera mereka ya mungkin karena ada hukum kita ya kasih polisi kan gitu. Tapi kalau dibunuh Pak, apalagi kalau dia nanti sama orang Islam, ya kan, ini bahaya, berat kan gitu.
Ya.